Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama dengan aku, Azwana Lafat. Baik, kali ini aku dari jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, di sini aku akan menjelaskan nih. Menjelaskan apa? Kalian pasti kepo dong, aku ingin menjelaskan apa. Aku akan menjelaskan tentang mata kuliah produksi film yang berjudul nanti dulu deh. Kita jelaskan dulu nih tugasnya apa. Nah, di video kali ini aku ingin menjelaskan materi dari kelompok 3 presentasi ya. Jadi, di sini aku akan menjelaskan nih judul besarnya, yaitu adalah menelusuri jejak layar, perjalanan sinema dalam menggambarkan dunia. Wow, dari judulnya aja udah bagus ya. Ya nggak sih? Oke. Aku akan menjelaskan tentang film gaya yang ada di film dokumenter gitu maksudnya. Aduh, maaf ya, aku rada kebelit gitu ya. Oke, selanjutnya apa aja sih gaya di dalam film dokumenter itu? Nah, di sini tuh yang pertama ada gaya ekspositori. Apa sih yang disebut dengan gaya ekspositori? Yaitu narator. Jadi si narator itu menjelaskan tentang fakta kepada penonton bahwasannya ini filmnya nyata apa tidaknya, beneran apa tidaknya gitu ya. Nah, yang kedua itu ada observasional. Apa sih yang disebut dengan observasional? Jadi kamera mengamati tanpa intervensi. Jadi kamera itu mengamati terus gitu tanpa adanya intervensi gitu. Yang ketiga ada partisipatori. Ini membuat film jadi ikut berinteraksi kepada subjek gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada reflektif, yaitu menampilkan proses pembuatan filmnya. Jadi kayak ada behind the skin-nya gitu setelah membuat film ini gitu ya. Nah, terus ada juga puitis. Apa sih yang disebut dengan puitis? Puitis itu ada menonjolkan keindahan visual dan ritme gambar. Jadi sehingga si film itu menarik untuk ditonton gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada dokudrama. Di dokudrama ini kita tuh memadukan fakta dengan konstruksi dramatik sehingga gambar itu mudah gitu tuh dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, yang selanjutnya ada propaganda. Nah, di propaganda ini itu mempengaruhi opini publik ya. Jadi, oke, lanjut ya. Di sini tuh ada nih pengertian keunggulan dari produksi film. Nah, jadi film dokumenter itu lahir dari kolaborasi film faktual dan juga dokumentasi. Nah, berkembang pesat seiring kemajuannya teknologi dan isu-isu manusia yang makin kompleks gitu. Nah, di sini juga ada nih ciri-ciri, jenis, dan film. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Ada ya tadi itu ya. Ada expository, observational, dan masih banyak lagi gitu. Nah, di kali ini tuh kita ada jadi di sini tuh aku juga akan menjelaskan tentang realisme ya. Realisme dalam gaya. Ini baru gaya ya. Gaya itu ada 2. Yang pertama realisme, ada klasik juga ya. Yang aku akan menjelaskan tentang satu dulu. Realisme. Apa sih yang disebut dengan realisme? Realisme adalah gaya pembuatan film yang menekankan keasrian dan kenyataan hidup. Nah, dari pendekatan ini kita itu berupaya menampilkan peristiwa, karakter, dan juga latar belakang gitu bagaimana adanya agar penonton merasa dekat dengan realitas ini gitu ya. Nah, jadi film realisme ini gimana ya? Lebih ke menampilkannya ini supaya film ini terlihat lebih nyata gitu dari ceritanya. Dari cerita menjadi nyata gitu. Nah, di sini juga ada ciri-ciri realisme itu, ada latar belakangnya, tempatnya itu nyata jadi cerah gitu. Nah, ada juga kostum dan tata rias. Kalau di realisme itu dari kostumnya aja sudah menandakan bahwasannya dia sedih gitu. Dia lagi happy gitu dari pakaiannya gitu. Jadi menyesuaikan juga gitu kan tempat dan waktunya gitu. Dan tone emosionalnya juga tentunya. Nah, selanjutnya ada gaya actingnya nih.
keciri ya kalau realisme itu kayak lebih alami dan jujur itu sering melibatkan non aktor gitu kan. Nah, selanjutnya ada karakter, jadi menyatu dengan lingkungan ya kalau misalnya dia realisme. Nah, selanjutnya ada sinematografi, jadi penggunaan long text-nya itu loh, jadi lebih terlihat dan juga fokusnya juga difokuskan, gerak kameranya natural untuk memberi kesan yang nyata, jadi dia tuh lebih ke natural gitu. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang klasisisme. Nah, apa sih yang disebut dengan klasisisme? Adalah aliran seni sastra menekankan rasionalitas dan juga keteraturan dan juga keindahan ideal. Nah, berakar pada budaya Yunani dan juga Romawi kuno gitu. Nah, munculnya di Prancis dari abad ke-17 sehingga reaksi terhadap gaya barok ini Renaissance dan juga dianggap berlebihan gitu. Nah, menurut Wayne Weld dan juga Austin Warren ya, dari klasisisme ini berfokus pada aturan etika atau universal harmoni gitu ya. Untuk apa? Keteraturan dan juga kesederhanaan. Nah, sedangkan Abraham ini menekankan peran akal budaya reason di atas emosi gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan nih contohnya. Nah, ditemukan itu dalam berbagai bidang seni dan juga sastra karya seperti banyak ya karyanya, dan juga nilai moral yang dalam prinsip dasar klasisisme mencakup order dan juga simplicity, pokoknya banyak lagi deh gitu kan. Jadi sehingga kini berpengaruh ya, dari klasisisme ini berpengaruh masih terasa dalam arsitekturnya juga, sastranya, musik, dan juga pendidikan seninya tuh mewakili keseimbangan antara akal dan juga perasaan gitu ya, perasaan pada hati kita gitu. Nah, dari sini aku juga akan menjelaskan tentang formalisme. Nah, apa sih yang disebut dengan formalisme? Nah, formalisme ini menekankan bahwa makna yang tersirat pada bentuk dan juga teknik sinematik ini bukan isi ceritanya saja gitu ya. Lebih ke fokus utamanya pada editing, pencahayaan, komposisi, dan visual. Sering dianggap sebagai karya seni yang mandiri yang menciptakan realitas opini gitu kan, sehingga kita tuh tidak sekadar meniru gayanya saja gitu tuh, supaya terlihat nyata gitu teman-teman. Jadi itu yang akan aku jelaskan itu tadi tentang itu ya, gaya-gaya ya di dalam film. Nah, jadi nih ya kesimpulannya apa teman-teman dari realisme, klasisisme, dan juga tentang formalisme. Nah, intinya itu teman-teman yang udah aku jelaskan. Nah, jadi sejarah film dokumenter ini menunjukkan bahwa sinema berawal dari keinginan manusia untuk merekam kenyataan secara objektif gitu, sehingga berkembang menjadi media refleksi sosial. Nah, jadi kesimpulannya itu apa nih? Jadi kesimpulannya sejarah film dokumenter itu menunjukkan bahwa sinema itu berasal dari keinginan manusia, yang dimana untuk menekankan kenyataan secara objektif dan juga berkembang menjadi media refleksi sosial yang memadukan unsur fakta dan juga estetika gitu. Nah, di film dokumenter ini kemudian hadir berbagai karya yang menampilkan realitas kehidupan dengan kejujuran, tanggung jawab, moral, berfungsi tanpa hanya sebagai hiburan saja nih teman-teman, tetapi juga sebagai media edukasi dan juga penyadaran publik. Jadi itu ya fungsinya gitu. Jadi realisme ini dalam film muncul untuk menghadirkan kehidupan apa adanya teman-teman, tanpa adanya romantisasi, dengan kejujuran, kesederhanaan, dan juga kedekatan emosional dengan realitas sosial gitu. Nah, adapun klasisisme dan formalisme itu menekankan emosional dengan realitas sosial gitu, memetik beratkan pada gaya serta ekspresi yang artistik gitu ya. Keduanya ini mengajarkan bahwa film ini bukan sekadar media visual,
Nah, tetapi juga sebagai seni memadukan keindahan dari bentuk, kekuatan, pesan, dan juga keindahan makna gitu teman-teman. Jadi sangat beda ya teman-teman antara antara formalisme, klasisisme, dan juga tentang realisme. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Nah, cukup menarik bukan? Nah, itu dia gaya-gaya dan juga jenis yang ada di dalam film dokumenter. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.